Selamat pagi. Pagi Kak. Pagi Oke. Mas Yunus. Salam kenal ya Kak. Salam kenal juga. Pagi Yosi. Pagi Pak. Oke Pagi. Kak. Kak Osi, Pagi. nanti nextnya dari saya aja berarti ya. Siap, siap. Oke, silakan Kak Osi. Oke, sebelumnya selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Osi mencoba untuk sharing ke teman-teman semuanya. Dan sejujurnya seperti biasa, terima kasih sebelumnya kesempatannya Pak Roni dan Pak Fred juga untuk bisa undang Osi untuk sharing di Digital Regional Tour ini. Mungkin yang slide pertama, Osi boleh kenalan dulu kali ya. Kenalan dulu, slide kenalannya ya Pak ya. Sebelumnya salam kenal semuanya, aku Osi Fitriana. Sekarang title Osi Supply Director dan gabung Oriflame itu di 19 Agustus 2016. Jadi benar-benar Agustus kemarin ketika Osi jemput title baru Supply Director itu tepat 4 tahun Osi Oriflame ya. Dan jujur ini sebenarnya Oriflame Osi yang kedua. Yang pertama itu 2011 waktu zaman kuliah. Terus abis itu kelabilan anak muda sempat off, sempat jadi pramugari juga, dan sempat bekerja juga sebagai salah satu digital marketing consultant di salah satu programmatic advertising di Jakarta. Jadi Osi gabung Oriflame waktu 2016 ini saat masih ngantor teman-teman ya. Di sini ada mungkin kakak-kakak semuanya yang masih ngantor tapi sembari Oriflame juga gitu ya. Karena waktu Osi masih ngantor sembari Oriflame itu rasanya juga luar biasa ya. Luar biasa sekali. Dan tapi alhamdulillah 2 bulan Osi gabung Oriflame di 2016 langsung kepedean, langsung mengajukan resign karena emang mau full time Oriflame aja. Dan sekarang Osi udah full time Oriflame dari semenjak masih single sampai akhirnya married dan hamil dan sampai akhirnya punya anak seperti sekarang ya. Dan alhamdulillah Osi juga peraih total cash award 122 juta pas Osi total gitu ya teman-teman. Karena pas Osi hitung dari director 7 juta, senior director 10 juta, gold director alhamdulillah dapetin double cash award jadi 14 juta dikali 2. Terus juga senior gold director 21 juta dan alhamdulillah Sapphire kemarin juga double cash award 28 juta dikali 2 ya. Jadi gabung Oriflame itu Masya Allah banget, nggak nyangka ngeluarin duit 50.000 tahun 2016 untuk daftar, tiba-tiba udah dapetin segini banyaknya ya. Dan juga meraih split art bonus 15 juta, peraih leaders driver juga dan zero passion juga, dan peserta Gold Conference Stockholm 2019, dan peserta God Conference Tour of Spain 2020 yang harusnya Agustus ini juga, tapi nggak apa-apa, kita undur tahun depan teman-teman ya. Dan alhamdulillah dari tahun 2019 dan 2020 Osi juga dapetin tuh multiple titles. 2019 itu senior gold dan gold director, dan 2020 ini alhamdulillah senior gold dan sapphire gitu. Jadi buat teman-teman yang mau temenan sama Osi juga boleh ya, Osi juga cantumin IG-nya. Nah, boleh next ya Pak. Hari ini Osi mau sharing gimana sih cara kerja Osi kejar 2 title dalam 1 tahun, dan alhamdulillah ini pun 2 tahun berturut-turut. Dan Osi juga di sini lebih ke sharing gitu ya, karena tahu banget di sini masih banyak yang lebih keren gitu ya. Dan Osi tahu di Oriflame ini kita bukan kompetisi teman-teman gitu ya. Dan Osi juga bukan yang tercepat yang pastinya. Kita di sini bukan kompetisi dengan downline, kita bukan kompetisi dengan upline gitu ya, tapi kita lebih berkompetisi dengan diri sendiri. Ya, itu yang benar-benar Osi tanemin terus dari dulu. Kenapa? Karena beneran gitu ya, ketika Osi ngejar 2 title yang tahun ini, itu benar-benar ketika Osi baru banget hamil gitu ya, masih hamil baru berapa minggu, sampai akhirnya melahirkan sampai punya anak yang bisa menjemput si 2 title ini dalam 1 tahun gitu ya. Jadi mungkin hari ini Osi lebih sharing gimana sih cara kerja Osi waktu selama Osi hamil dan menyusui gitu ya. Karena sesuatu hal yang Osinya pun juga nggak nyangka gitu ya awalnya kok bisa 2 tahun berturut gitu ya. Tapi insya Allah hari ini apa yang Osi sampaikan ada yang bisa diambil buat teman-teman praktekan ya. Oke, next Pak. Yang pertama Osi mau ngebahas dulu soal mentalitas gitu ya. Di sini Osi bilang waktu itu sih sempat ya baca di mana gitu ya, dan itu sangat nempel banget di kepala Osi
mentalitas membentuk kualitas dan kualitas membentuk fasilitas. Maksudnya gimana? Jadi ketika OSI masih baru gabung gitu ya, baru gabung dan masih di level manager waktu itu, dan mungkin nggak tahu ya di sini mungkin ada apa yang juga yang OSI itu selalu bilang pokoknya 2020 sebenarnya 2020 OSI targetnya adalah closing diamond gitu ya. Pokoknya lihat ya, aku 2020 diamond. Padahal waktu itu masih manager gitu ya, kayak masih SM aja jauh, masih director jauh gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa udah mentalnya itu mental pengen ngejar diamond gitu. Kenapa di sini aku bilang mentalitas teman-teman? Karena kalau kita tidak punya mental seperti mental level yang lagi kita kejar atau title yang sedang kita kejar, itu yang ada kita ngerjainnya ya udah, kalau dapet syukur, enggak ya udah gitu ya. Dan ketika kita bekerja sesuai level yang kita kejar gitu, contohnya nanti aku juga akan sharing gitu. Aku dari dulu memang sudah terbiasa dengan ngerjain kakinya tuh banyak gitu, 4-5 kaki. Kenapa? Karena aku dulu tuh mikir gitu ya. Ini maaf banget kalau kepedean, tapi maksudnya kayak Osi selalu mikir, ya kan nanti Osi mau diamond gitu ya, masa nggak bisa sih kerja sama banyak kaki, nanti gimana diperpantas. Jadi Osi tuh selalu berpikir seperti itu gitu ya. Dan akhirnya si mentalitas inilah yang akan ngebikin kita berkualitas atau menjadi leader yang berkualitas gitu ya. Ketika kita sudah berkualitas dan mencapai title kita, insya Allah pasti kualitas tersebutlah yang akan membentuk fasilitas. Contohnya aja misalnya dari fasilitas yang Oriflame udah berikan dari bonus bulanannya, atau misalnya tiket Bangkok, tiket spend segala macam, itulah fasilitas yang benar-benar luar biasa. Belum lagi nanti kalau misalnya, atau di sini mungkin kakak semua yang udah diamond juga udah merasakan dapetin rumah, mobil gitu ya. Jadi itu adalah sesuatu yang luar biasa banget. Jadi sekarang sebelum teman-teman pengen juga nih dapetin setahun tuh setidaknya naik dari minimal 2 title ataupun 3 title atau bahkan ada 4 title gitu ya. Mungkin coba dulu nih mentalnya kita sendiri nih udah siap atau belum. Jangan sampai cuma pengen doang tapi kitanya tuh nggak tidak bekerja sesuai sama level yang kita kerjakan gitu. Boleh next Pak. Nah di sini juga Osi mau sharing gimana caranya Osi akhirnya bisa mencapai titles Sapphire Director, dan tadi juga sempat kaget ya sebenarnya the fastest growing nomor 4 gitu ya. Sebenarnya yang Osi kerjakan adalah miliki pola kerja, dan ini yang benar-benar Osi bangun mulai dari Osi itu masih level manager gitu ya teman-teman. Aku tuh harus punya sistem kerjanya, harus rapih gitu ya, karena alhamdulillahnya kalau yang pertama ini kerja sesuai title yang dikejar, itu sebenarnya sih yang tadi udah sedikit Osi bahas gitu ya. Benar-benar kita bekerja sesuai sama apa yang kita kejar. Misal teman-teman sekarang goal pengen kejar Sapphire, ya udah ayo biasakan kerja misalnya sama 4 kaki. Kalau sih selalu bilangnya sih seperti itu gitu ya. Karena takutnya di sini teman-teman lagi kualifikasi gold, terus habis itu tapi pengennya diamond tapi takut untuk bekerja dengan kaki yang banyak, itu takutnya malah jadi lama kan gitu. Dan sebenarnya Osi itu bersyukur banget gitu ya, pas waktu pertama kali gabung yang kedua kali ini, waktu itu sempat ikutan Sudirman Super Training kalau nggak salah SST gitu ya, dan di situ waktu itu ada salah satu top 15 juga Mbak Ilna gitu ya yang lagi sharing waktu offline, dan di situ Mbak Ilna ngejelasin soal kerja itu rapi pakai data gitu, dan itulah yang Osi terapkan sih dari awal Osi dengar di Mbak Ilna simak sampai sekarang. Itu tuh Osi benar-benar terapin gitu ya, mulai dari bikin data baik secara member baru, data Salesforce gitu ya, itu data core team, itu semuanya harus rapi. Kenapa Osi udah bikin seperti ini teman-teman? Karena gini, nggak tahu sih ya, waktu dari zaman belum nikah lebih tepatnya, itu tuh Osi tuh udah harus punya pemikiran, aduh ini nggak bisa nih, kerjanya tuh harus terbiasa rapi, karena nanti kalau misalnya udah punya anak nih misalnya, itu pasti agak hektik gitu ya, apalagi kalau tidak terbiasa, itu malah yang ada kacau balau gitu, dan itu yang Osi syukuri ketika Osi menjadi seorang ibu gitu ya. Alhamdulillah udah terbiasa kerja dengan data gitu ya, kalau Osi sih pakai Excel, pakai Google Sheet gitu teman-teman.
Itu udah alhamdulillah karena terbantu banget dari segi maintain follow up dan segala macam gitu. Jadi yang waktu single pun Osi udah mikir sih, waktu itu juga belum tahu ya nikahnya kapan, baru-baru nggak tahu juga kapan hamil segala macamnya, tapi setidaknya Osi udah menerapkan itu gitu loh, kerja itu harus rapi by data. Karena kalau misalnya kita tidak by data, takutnya serabutan gitu dan nggak tahu ya kalau menurut Osi sih, kalau misalnya kita punya downline aja minimalis 10 sampai 20 orang aja itu kadang suka lupa kan, yang si A udah develop sampai mana, yang ini udah sampai mana gitu. Jadi Osi selalu mengajarkan ke community Osi sih selalu kerjanya by data gitu, karena kita nggak pernah tahu gitu dan kita juga nggak bisa nginget semuanya gitu. Dan selain itu pun juga Osi kan pelupa gitu, jadi Osi mikir nggak bisa nih, harus kerja by data. Bahkan kalaupun misalnya bayar orderan gitu ya, itu Osi bisa nulis loh di reminder gitu, karena segitu tak lupanya gitu. Jadi benar-benar harus ada reminder-reminder, dan kalau dilihat dari Google Calendar Osi itu semuanya full gitu ya. Banyak reminder-reminder biar Osi pun juga selalu on time nih, jadi nggak ada yang skip atau misalnya ada webinar apa segala macam gitu. Dan juga alhamdulillahnya waktu itu juga sempat ya ada sharing sama Mbak Nat gitu ya, kerja tuh by template gitu. Jadi kalau Osi pun merasa gini, Oriflame itu sebenarnya kerjaannya memang tupo, rekrut, bina, training teman-teman ya. Dan pertanyaan-pertanyaan dari prospek atau downline pun sebenarnya itu-itu aja gitu. Jadi itu yang template itulah yang Osi bikin gitu untuk memudahkan ketika si prospek atau downline itu nanya gitu. Contohnya misalnya lagi mau balas prospekan, paling dia nanya kan, ini bisnis apa, itu Osi udah bikin tuh template-nya. Terus misalnya, aduh Kak, Oriflame mahal, udah bikin template-nya. Jadi kita nggak ngetik-ngetik ulang gitu, jadi udah disiapin tuh template-nya. Jadi kalau misalnya nanya tinggal forward gitu. Terus juga dengan template ini pun yang memudahkan Osi ketika Osi sedang hamil dan punya anak seperti sekarang ini, karena kalau misalnya bisa dibilang waktu tuh sekarang berharga banget ya, bener-bener berharga banget. Dan kayaknya kalau misalnya Osi tidak bekerja dengan template, harus bikin misalnya ngetik lagi dari ulang gitu ya, dari awal sampai akhir, itu yang ada kayak kelamaan ya kan. Dan Osi pun juga misalnya ada member baru, Osi juga kasih nih misalnya video-video mandiri yang bisa teman-teman member baru itu simak gitu. Mungkin saat itu member baru lagi pengen buru-buru, pengen tahu, tapi Osinya misalnya lagi nyusuin gitu ya, itu sih udah siapin template-nya, sudah siapin misalnya materinya atau videonya gitu. Jadi itu semua yang Osi bikin tuh ketika Osi masih dari single sampai hamil sampai punya anak sekarang itu. Terus juga semakin kesini gitu ya, mungkin waktu single atau si full time Oriflame di rumah aja, itu bisa ya ngerjain Oriflame mungkin 24 jam gitu ya. Tapi ketika sudah menikah pasti sudah berkurang karena mesti ngurus misalnya suami juga kan ya. Terus ketika udah hamil juga pasti udah otomatis berkurang lagi gitu ya, karena Osi juga harus memperhatikan keadaan janin Osi gitu ya. Terus pas udah punya anak, wah luar biasa ya. Yang bisa 24 jam itu ya, itu 4 jam itu udah alhamdulillah ya. Buka laptop setiap hari itu kayak udah ajaib gitu ya lebih tepatnya. Jadi dari situlah Osi udah mulai fokus semenjak tahun kemarin tuh kerjanya memang harus by prioritas sih teman-teman. Jadi kayak oke, bulan ini Osi memang fokus mau cetak kaki keberapa dan orangnya siapa, ya udah Osi akan fokus sama dia dulu gitu. Karena ketika kita pengennya fokus sama banyak orang tapi ternyata orangnya itu juga sebenarnya belum mau, itu akan menjadi percuma dan yang ada kita akan wasting time aja sih kalau Osi bilang gitu ya. Jadinya benar-benar kerjanya itu harus by prioritas. Ini yang mana dulu nih gitu. Bahkan kalau setiap hari kalau misalnya sering ditanya to do list Osi itu apa, ya udah yang pertama yang Osi lakukan adalah sapa-sapa dulu grup utama gitu ya. Sapa-sapa dulu core team, kemudian baru selanjutnya sapa NS dan aktivasi gitu. Jadi kerjanya itu bukan berdasarkan notif WhatsApp, tapi berdasarkan udah ada di list nih, yang pertama yang mesti di follow up itu siapa, yang pertama yang mesti chat itu siapa, jadi jelas gitu. Misalnya tiba-tiba aku lagi fokus untuk follow up core team, tapi tiba-tiba nih prospek kan nanya, itu aku hold dulu, jadi aku benar-benar selesaiin dulu semuanya gitu. Terus juga alhamdulillahnya Oriflame juga punya sistem kerja yang luar biasa, yaitu Sarpio, dan ini yang benar-benar udah Osi terapin banget dari awal Osi gabung sih teman-teman gitu ya.
di Starpio ini, mulai dari ya udah misalnya job desk yang dulu kan masih apa sih dulu tuh share invite bukan SIS kok sih lupa ya, pokoknya dulu itu SIA ya, show invite attend, sekarang share invite sama engage gitu ya. Jadi itu yang benar-benar OSI kasih tahu nih ke 0 sampai 9 nih ngerjain ini ya. Nanti ketika sudah punya influencer atau 12% gitu ya, sudah mulai mandiri bikin training gitu ya. Bahkan sekarang SMA yang ada di jaringan OSI pun udah punya training sendiri-sendiri gitu ya. Even itu collab pun juga ada sih sebulannya biasanya 3 sampai 4 kali gitu. Jadi benar-benar harus kalau OSI bilang udah ketika OSI punya SO itu OSI pelan-pelan mulai ajak mereka untuk mandiri gitu, karena setiap kaki pasti punya kebutuhan yang berbeda kan, misalnya dari sisi trainingnya lagi butuh apa gitu. Dan OSI pun juga kerjanya Basarpio, ketika sudah L3 ya udah OSI coba benar-benar fokus nih untuk bentuk si L2-nya dan gimana caranya OSI ngebentuk si L2 itu biar dia juga tahu nih tugasnya L2 tuh ke L1 tuh gimana sih gitu. Jadi sebenarnya sih Oriflame itu udah ada jawabannya dan udah ada caranya sih teman-teman gitu ya. Ini yang OSI lakukan. Dan yang terakhir, ngerjain Oriflame-nya pun juga berdasarkan impian gitu ya, sekali lagi berdasarkan why, berdasarkan hot button kita, bukan berdasarkan mood ya. Karena ketika kita berdasarkan mood ya udah pasti semuanya itu kacau ya. Mungkin yang tadi slide-nya Pak Fred terakhir itu agak sama dengan kalimat yang sering OSI bilang ke teman-teman community OSI gitu ya. Ketika bahasa atau kalimat komitmen konsisten itu sebenarnya diartikan ketika kita sedang lagi dihadapkan suatu ujian gitu ya, atau kita sedang tidak mood gitu ya. Nah, kita memilih untuk mengikuti mood itu, untuk mengikuti down, mengikuti nyerah gitu ya, atau kita mau bangkit, atau kita mau menghadapi ujian itu. Itulah yang dinamakan konsisten dan komitmen gitu ya. Jadi kitanya memang memilih untuk bangkit, memilih untuk tidak mengikuti mood, itu baru namanya konsisten. Jadi kalau misalnya OSI atau donin OSI sering banyak yang bilang, iya nih aku udah komitmen, aku udah coba konsisten, tapi ketika dia dihadapi masalah, tiba-tiba ditolak, segala macam, tiba-tiba lagi down, berarti kan itu belum komitmen, belum konsisten gitu. Jadi OSI pun sendiri dari awal tuh memang udah fokusnya pengen banget gitu ya, pengen banget diamond gitu, pengen banget diamond. Jadi benar-benar OSI kenapa pengen banget diamond, karena pengen banget segera punya rumah sendiri gitu ya. Apalagi semenjak punya anak pun juga kayak jadi pengen lebih, pengen segera banget deh gitu ya, pengen punya, biar Kiran punya kamar sendiri gitu kan. Dan kalau dibilang ketinggian, emang ketinggian ya. Aku ingat banget dulu 2017 nih lancar nih ya, OSI SM Director gitu ya, cetak 1 SO di akhir tahun. Tapi ya ada tahun-tahun pembelajaran, itu waktu 2018 sempat kaki SO-nya turun gitu ya. Dan akhirnya mulai evaluasi diri lagi gitu ya. Jadi OSI juga nggak yang selalu keren-keren terus, enggak. 2018 juga sempat mengalami fase turun gitu. Dan akhirnya di 2019 dari yang tadinya awal tahun punya 1 kaki, alhamdulillah di akhir tahun tuh udah punya 4 kaki gitu. Dan alhamdulillah juga pas OSI semenjak lahiran kayak sekarang udah lagi anaknya lagi umur 4 bulan, teman-teman, alhamdulillah bulan kemarin juga udah open 5 kaki gitu. Jadi itu semua kalau bisa OSI bilang ya karena kitanya itu udah yakin dulu, pertama kitanya yakin, kitanya mampu, kitanya itu siap gitu. Kitanya siap untuk benar-benar misalnya mau cetak kaki kedua, ketiga, keempat gitu. Karena kalau misalnya kita nggak siap, kita nggak punya pola kerja, kitanya juga mentalnya masih mental bukan suatu leader atau title yang sedang kita kejar, ya itu yang ada malah hektik kan, malah yang ada aduh kok nggak nyampe-nyampe gitu. Tapi ketika kita sudah bekerja berdasarkan impian, sekali lagi kalau impiannya juga belajar banget dari Maki gitu ya, sering banget dengerin sharingnya, itu tuh benar-benar yang bikin bahan bakar kita deh, bensinnya kita banget untuk ngerjain Oriflame ini ya. Dan sekali lagi kalau tadi OSI dengar juga, dan seperti yang kita tahu misalnya Oriflame lagi dihadapkan sama kayak produk Oriflame yang cepat habis gitu ya. Tapi itu semua percaya banget deh ya, Oriflame itu udah memberikan yang terbaik yang mereka bisa gitu. Tugas kita sekali lagi memang udah fokus sama solusi sih, yang tadi juga Pak Fred juga bilang. Jadi semoga semua keadaannya bisa membaik, dan itu semua juga tidak mempengaruhi impian kita semuanya ya. Jadi semoga juga tahun ini kita bisa menutup
title yang sedang kita kejar sama-sama teman-teman tanpa harus pusing gitu ya karena lagi produk cepat habis, tapi insya Allah enggak ya gitu. Terus juga next Pak, ketika OSI sudah open 4 kaki teman-teman, waktu di bulan Desember 2019 itu benar-benar tuh ya PG itu benar-benar lagi bangun gitu ya, dan OSI ketika mau cetak kaki mulai dari 2019 kemarin, mulai dari bangun PG mau cetak kaki itu memang OSI fokus sama produk hero yang memang OSI punya gitu. Salah satunya adalah si NutriShack ini. Jadi kalau teman-teman misalnya ada teman sama OSI gitu di Instagram, OSI selalu bikin yang namanya NutriShack story sama teman-teman community OSI, jadi kita saling tag-tagkan gitu setiap pagi misalnya udah pada sarapan belum gitu ya. Dan kenapa OSI bilang seperti ini, fokus dengan apa yang kita punya, kita mampu dan kita mau kuasai, karena ketika OSI hamil gitu ya, pasti geraknya OSI itu tidak seluas waktu single gitu ya, maksudnya offline sana sini segala macam gitu ya, dan OSI berpikir kayaknya OSI mending fokus sama apa yang OSI pakai deh. Salah satunya adalah yang benar-benar OSI minum selama hamil tuh si NutriShack ini. Jadi OSI mikir, kenapa nggak bangun PG aja nih pakai NutriShack, karena jujur ketika kita sudah nggak usah deh maksudnya jualan NutriShack sebanyak-banyak, kayak setidaknya kita mampu nggak nih bikin community kita juga setidaknya nyobain si NutriShack ini. Karena kalau orang kita udah nyobain NutriShack dan sangat bermanfaat di dia, pasti kan repeat ordernya tinggi. Jadi kayak ya udah 100 BP itu udah kayak ngedip aja deh mereka gitu, apalagi core team gitu. Jadi fokus aja deh sama apa yang kita punya dulu. Kalau misalnya, tapi aku produk hero-nya misalnya bukan NutriShack, ya nggak apa-apa teman-teman boleh fokus sama apa yang teman-teman pakai, dan itulah yang teman-teman kalau bahasa itu diracunin deh community-nya gitu ya. Jadi setidaknya sebelum kita racunin customer, udah racunin dulu aja community kita. Kebetulan kalau sih memang fokusnya dengan NutriShack gitu ya. Dan kenapa sih juga bilang yang kita mampu, karena kalau misalnya kita terlalu fokus nih sama produk baru, produk ini gitu ya, tapi kitanya belum pakai, belum terlalu handal banget sama produk itu, yang ada kita malah jadi nggak expert kan. Mending ya udah kalau teman-teman misalnya punyanya apa, skincare gitu ya, punya skincare yang benar-benar pengaruh banget gitu ya di teman-teman yang tadinya jerawat jadi ngejerawat misalnya gitu ya. Ya udah itu aja yang teman-teman branding terus, ceritain terus gitu. Jadi benar-benar salah satunya di poin yang mau bahas di sini adalah mulai bangun yang namanya personal branding sih gitu. Tapi ya sih yakin sih di sini udah pada kualifikasi keluarga semua pasti brandingnya juga udah oke gitu ya. Tapi sekali lagi ya kalau untuk personal branding ini kan is all about repetisi gitu kan. Jadi kayak nggak cuman misalnya kayak OSI nih minum NutriShack nggak seminggu cuman sekali story-nya, tapi kalau bisa memang setiap hari. Ya udah setiap hari itu cerita NutriShack. Kalau sekarang OSI lagi sering cerita NutriShack, Essence sama sunscreen teman-teman gitu. Jadi fokuslah sama produk hero, dan kalau misalnya pun ternyata produk hero-nya teman-teman ini lagi out of stock nih gitu ya, dengan stok yang lagi dihadapkan sama-sama sekarang, ya udah coba yuk kita ganti, kita pindahkan ke stok yang memang masih aman. Pastikan para business coach-nya punya datanya, coba aja bisa diminta, dan jadi kita tahu nih kira-kira selain produk yang hero kita yang si A nih, si B nih masih aman gak ya stoknya gitu. Jadi coba aja mulai fokus sama produk hero, karena waktu ketika membangun kaki 5 itu bisa dibilang sebenarnya lagi struggling banget ketika OSI baru lahir, terus abis itu kebetulan anak OSI juga lagi kena dermatitis atopik kalau teman-teman tahu ya, jadi pejuang DA banget yang harus standby ngeliatin dia biar dia tuh nggak gatal-gatal, nggak garuk-garuk segala macam gitu ya. Benar-benar ngerjain Oriflame itu cuman dari jam ya pokoknya jam 12, kalau ada story juga jam 12, kadang jam 2 pagi, jam 4 pagi gitu ya. Dan ini semua kenapa OSI kok tapi tetap bisa cetak kaki 5 ya gitu, karena OSI udah punya pola kerjanya. Jadi OSI pun juga kadang kalau ngomong sama apa gitu ya, atau sama business coach Ayu gitu ya, ketika mau cetak kaki itu juga udah yakin, oke pasti jadi nih gitu, karena udah tahu gitu, karena kerjaannya memang seperti itu aja, tinggal diulang, dan rasanya pun harus selalu ada kan, karena memang walaupun kerjaannya itu aja, tapi kalau rasanya tiba-tiba berkurang karena impian kita tidak terlalu kuat, ya pasti kan tidak akan jadi. Tapi alhamdulillah semakin kesini semakin kuat apa yang masih lagi kejar gitu ya, semakin kesini semakin jelas, dan semakin kesini semakin rasa ngerjain Oriflame itu semakin happy gitu ya, nggak tahu kenapa semakin happy, karena
kayak luar biasa ya, apalagi Oriflame pun juga selalu ngeluarin promo-promo atau program-program yang luar biasa. Jadi itu sangat-sangat membantu OSIS sih dalam ngejar title yang sedang OSIS raih sampai saat ini gitu. Next Pak. Dan yang pasti teman-teman ini kebetulan baru punyanya foto waktu CA SGD ya, waktu CA double CA 28 ini belum foto karena emang lagi hektik banget. Jadi intinya nggak ada sih yang tiba-tiba kayak kok bisa ya 2 title gitu ya, kok bisa sih udah tiba-tiba open 5 kaki segala macam. Percayalah teman-teman, semua itu butuh yang namanya persiapan gitu ya. Siap untuk komitmen, siap untuk konsisten, dan yang pasti sih siap capek ya. Dan insya Allah kalau udah siap ya udah, insya Allah title akan ikut, bonus pun ngikut ya. Karena kalau misalnya kita tidak siap komit, sekali lagi tidak siap untuk konsisten, misalnya contoh kalau misalnya dihadapkan sama satu ujian tiba-tiba misalnya aduh manajerku ninggalin nih 2 orang, tiba-tiba kitanya down, ya itu kan berarti kita nggak komitmen. Atau misalnya aduh pengen banget deh jago nih jualan NutriCheck tapi kita nggak konsisten branding setiap hari, itu kan berarti namanya belum siap. Atau misalnya kita udah tahu pasti deh semuanya di sini tuh punya kesibukan selain Oriflame gitu ya, bahkan ibu rumah tangga pun itu juga aku akuin itu sibuk banget, apalagi udah punya 1 anak, 2 anak atau bahkan lebih, itu pasti sibuk banget ya. Jadi kita semua itu sibuk, nggak ada yang paling sibuk tuh nggak ada. Jadi kalau misalnya kita selalu ngeluh nggak punya waktu, selalu ngeluh nggak bisa ngerjain Oriflame-nya, selalu ngeluh kok nggak bisa maksimal. Nah itu berarti kita manajemen waktunya masih belum maksimal gitu ya. Kalau kayak sih sekarang manajemen waktunya seperti apa, ya udah dibilang capek itu pas capek banget. Jadi ketika semuanya udah tidur, apalagi kita misalnya tidurnya masih belum jelas gitu, ya udah Osi ngerjain Oriflame itu jam 1 pagi, jam 2 pagi, jam 3 pagi. Terus Osi tidurnya gimana? Ya udah tidurnya paling setiap hari itu ya 3-4 jam tuh udah syukur banget. Tapi nggak apa-apa kok, Osi selalu ajak obrol gitu, ngajak ngobrol diri sendiri kalau misalnya nggak apa-apa, capek sebentar aja kok, sebentar aja. Insya Allah nanti level atau title yang sedang Osi kejar satu lagi ini yang benar-benar udah dari dulu pengen banget, itu pasti akan kecapai gitu. Jadi kalau sekarang teman-teman belum ngerasa capek ya, belum merasa capek, apalagi kan di rumah ya ngerjainnya juga bisa sembari nggak terlalu hektik. Kalau misalnya teman-teman sekarang kayak kuliah atau misalnya ngantoran nggak harus keluar kan, full di rumah, insya Allah sih masih bisa lebih double gitu dari segi tenaganya, pikirannya, waktunya. Jadi kalau belum capek berarti kan ya belum terlalu pengen banget kan kejar title yang sedang teman-teman kejar gitu. Jadi insya Allah kita semuanya di sini sih saya harap juga udah pada siap gitu ya, siap komitmen, siap konsisten, dan siap capek. Dan insya Allah juga title yang sedang teman-teman kejar itu juga segera tercapai. Amin ya rabbal alamin. Oke, Pak, thank you, dan go Diamond semuanya, dan semoga kita semua bisa melewati melewati momen-momen yang sangat langka dan yang akan kita berterima kasih nantinya. Bisa loh, aku tuh naik level di saat-saat pandemi waktu tahun 2020 gitu ya. Ini akan menjadi suatu cerita yang nantinya kita tuh kayak berasa menjadi pemenang sih lebih tepatnya gitu ya. Jadi buat teman-teman sekarang yang bertahan tuh udah bagus banget, yang bisa growing pun juga itu luar biasa gitu. Aku kembalikan ke Pak Yunus ya. Yes, terima kasih Kak Osi, luar biasa serinya. Terima kasih banyak Kak Osi.